Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Namira Aulia Zahro. Saya dari kelas K1 PGSD 2018. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah sebuah proses pembelajaran yang dirancang dengan sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukannya. Selanjutnya, tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah serta sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, yang keenam, mengembangkan karakter siswa. Dari keenam tujuan pendekatan saintifik di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan saintifik bertujuan untuk mengarahkan siswa agar lebih memahami apa yang dia pelajari selama belajar, menggunakan kemampuan intelektualnya, cara belajarnya, dan lain sebagainya. Selain memiliki tujuan, pendekatan saintifik juga memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini, siswa merupakan student center, di mana siswa harus aktif dalam kelasnya. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Di sini, siswa dapat menyelesaikan suatu masalah dengan caranya sendiri, dengan konsepnya sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajaran, melainkan menggunakan metode-metode yang lainnya. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Tidak hanya kognitif saja yang meningkat dalam pendekatan ini, melainkan mulai dari psikomotor pengetahuannya, sikap atau afektifnya ikut meningkat selama dia belajar di kelas. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Jadi, pembelajarannya tidak monoton dan cenderung lebih menyenangkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Siswa dapat menyampaikan pendapatnya tentang soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Di sini, guru akan memperbaiki atau meluruskan adanya miskonsepsi yang diterima atau yang didapatkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu proses pendekatan saintifik. Proses pendekatan saintifik dalam pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga ranah ini harus terintegrasi dalam proses pembelajaran. Hasil belajarnya akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang telah terintegrasi. Berikutnya adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik itu ada 5. Yang pertama, mengamati atau observing. Yang kedua, menanya atau questioning. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Yang keempat, menalar atau mengolah informasi atau mengasosiasi atau associating. Yang kelima, mengkomunikasikan atau communicating. Yang pertama, mengamati atau observing.
Dalam kegiatan ini, metode observasi lebih mengedepankan pengamatan secara langsung pada objek yang akan dipelajari oleh peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan fakta dalam bentuk data yang objektif yang kemudian dianalisis sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan peserta didik. Kegiatan belajarnya adalah membaca, menyimak, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Seperti dalam video, siswa mengamati media pembelajaran yang dibawa oleh guru untuk materi perbandingan dalam mata pelajaran matematika. Yang kedua adalah menanya atau questioning. Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan apa yang telah diamati. Dimulai dari pertanyaan yang faktual atau fakta sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik atau sementara. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Untuk kegiatan menanya di kelas rendah sendiri, guru dapat memberikan pertanyaan mengenai materi yang dibahas, kemudian melakukan tanya jawab antara guru dan peserta didik di sekitar materi yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Kegiatan ini dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku, pengamatan, dan sebagainya. Kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, dan mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Karena peserta didik di kelas rendah pemikirannya masih konkret, guru dapat membuat sebuah soal berdasarkan pengalaman peserta didik yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menalar atau mengolah informasi atau mengasosiasi atau associating. Dalam kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hasil kerja yang telah dilakukannya dengan membandingkan dengan hasil kerja temannya yang lain. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Untuk kegiatan menalar di kelas rendah, guru dapat melakukan sesi tanya jawab, seperti guru menanyakan sebuah pertanyaan pada kelompok 1, kemudian menanyakan lagi kepada kelompok 2 dengan pertanyaan yang sama. Yang terakhir, yaitu yang kelima, mengkomunikasikan atau communicating. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan apa yang telah ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa dengan baik dan benar. Dalam kegiatan mengkomunikasikan di kelas rendah, guru dapat membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi dan hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Yang pertama itu penilaian proses. Penilaian proses dilihat dari mereka saat belajar di kelas, bekerja sama sebagai kelompok, mempresentasikan hasil kerja siswa, baik itu kelompok maupun individu, dan menyampaikan pendapat siswa secara baik di depan kelas. Yang kedua yaitu penilaian produk.
Penilaian produk dilihat dari hasil UAS atau UTS atau ulangan yang lainnya yang siswa kerjakan atau lakukan. Penilaiannya pun berupa kuantitatif atau angka. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dilihat dari saat bersama teman, baik saat kerja kelompok maupun di luar kelompok, saat sedang berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bersama-sama. Nah, sekarang sudah tahu kan seperti apa pendekatan saintifik itu? Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.